Sivitas Akademik Unpad menyampaikan seruan pajajaran yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo. Menyoroti mundurnya demokrasi dan etika bernegara, Unpad menegaskan aspirasi ini murni tanpa tendensi politik. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, sudah ada jurnalis Metro TV Rifki Nafis yang akan melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Rifki, bagaimana jalannya seruan atau pernyataan Sivitas Akademika Unpad pada siang ini? Apa saja poin-poin penting yang tadi dinyatakan? Ya, selamat siang Iqbal dan juga pemirsa. Memang betul sekali baru saja kita dengarkan bersama bagaimana pembacaan dari seruan pajajaran yang dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran Bandung, di mana memang dalam pernyataan ini merupakan bentuk dari keprihatinan terhadap sikap politik Presiden Joko Widodo. Tidak hanya itu, namun juga menyoroti kondisi sosial, politik, ekonomi, dan juga hukum selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, di mana memang dalam poin-poin tersebut banyak yang dirasa kurang atau bahkan menyalahi etika demokrasi yang dilakukan oleh Presiden, sehingga perlu universitas sebagai sebuah institut pendidikan tinggi menyampaikan pernyataan moralnya dengan harapan ini menjadi disikapi ataupun direspon oleh pemimpin negara yaitu Presiden Joko Widodo, ataupun juga memberikan pengetahuan dan juga kesadaran bagi masyarakat. Dan tidak hanya itu, ada juga beberapa poin penting yang juga disampaikan dalam penyampaian seruan pajajaran yang berlangsung pada pukul 9 pagi tadi, di mana diantaranya juga ada rasa keprihatinan bahkan kekecewaan dari Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran terkait dengan sikap cawe-cawe, nepotisme, kemudian juga ada beberapa hal lainnya seperti indeks persepsi korupsi yang menurun, kemudian juga pelemahan KPK, pembuatan Omnibus Law yang dikatakan tidak melibatkan partisipasi publik, sehingga hal ini terakumulasi dan memuncak hingga saat ini. Meskipun tadi dari Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran juga mengatakan memang betul ini merupakan rangkaian yang mana sebelumnya sudah dilakukan universitas-universitas lainnya, namun Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran mengatakan tidak ada kata terlambat dalam menyampaikan seruan moral, apalagi memang kalau kepentingannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan juga masyarakat, sehingga memang hal ini dinyatakan tidak ada kata terlambat. Dan juga yang penting untuk disampaikan, tadi juga dikatakan oleh Profesor Ganjar Kurnia selaku Ketua Senat yang membacakan seruan pajajaran, mengatakan bahwa tidak ada tendensi politik, tidak ada muatan politik dalam seruan yang dilakukan hari ini, di mana ini melibatkan tidak hanya dari guru besar, namun juga dosen, mahasiswa, bahkan alumni yang ikut terlibat dalam penyusunan naskah seruan pajajaran, di mana memang ini adalah sebuah produk akademis yang jauh dari muatan politik dan juga melibatkan banyak sekali pihak dalam penyusunannya dari berbagai fakultas di Universitas Padjadjaran. Dan memang harapannya selain untuk mendapatkan respon dari Presiden Joko Widodo, namun tadi Profesor Ganjar Kurnia juga menyatakan sebetulnya ini adalah penyampaian aspirasi moral, di mana memang ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam melihat kondisi demokrasi saat ini yang dinilai jauh bahkan menurun ataupun rusak dari etika demokrasi, sehingga memang masyarakat diharapkan dapat lebih memahami kondisi terkini dan berharap akan ada seruan-seruan serupa di hari-hari mendatang dari pihak-pihak yang sudah mengetahui kondisi tersebut. Iqbal. Langsung dari Unpad Bandung, Jawa Barat, Rifki Nafis. Terima kasih, Rifki. Dan pemirsa, sementara itu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Hilmi Asyidiki menyebut, jika turunnya Sivitas Akademika dan guru besar dari beberapa universitas adalah dengan tujuan menyuarakan keresahan-keresahan mereka. Ia pun menyayangkan sikap istana yang menuding ini gerakan politik partisan. Para guru besar, para akademisi, Sivitas Akademika di masing-masing kampus perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta telah menyuarakan apa yang akhirnya menjadi keresahan-keresahan mereka. Pertama, poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya Jokowi sekarang telah jenuh untuk menentukan sikap netralnya, sehingga mungkin beliau berpihak untuk menunjukkan keberpihakannya pada salah satu pasangan calon tertentu. Lalu yang berikutnya, ini adalah ruang yang tepat. Ini sudah ruang yang tepat di mana akademisi menyuarakan keresahan-keresahannya terkait apa yang menjadi cedera dari demokrasi itu sendiri. Lalu yang ketiga, bagaimana kita melihat tadi ada tanggapan dari istana bahwasanya ini adalah salah satu upaya penggiringan opini yang bersifat elektoral pada politik partisan seperti itu. Maka akan kami jawab
ketika rakyat telah bersuara, ketika mahasiswa pun telah bersuara, ketika rakyat-rakyat kecil telah bersuara, pedagang telah bersuara, nelayan telah bersuara, petani telah bersuara, dan sekarang guru besar telah bersuara gitu. Akan tetapi hanya digubris dengan bahasan bahwasanya ini adalah bahasan-bahasan politik tertentu gitu ya. Itu maka sangat disayangkan gitu. Bagaimana pihak istana atau mungkin para penguasa saat ini gagal memahami peran-peran sivitas akademika di dalam ruang lingkup demokrasi. Kita di sini ingin mengingatkan gitu. Kita ingin mengingatkan para penguasa. Kita ingin mengingatkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi telah di luar batas koridornya. Jokowi sudah selayaknya untuk exit the game. Ini bukan ranah permainan Jokowi. Ini bukan ranah permainan Jokowi untuk cawe-cawe di pemilu. Ini bukan ranah Jokowi untuk bermain di pemilu tahun 2020. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.